warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Desti Koperawati. Saya mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai manajemen keuangan, di mana saya mengambil yaitu implementasi dari manajemen keuangan untuk kegiatan sekolah. Karena kita ketahui bersama bahwa manajemen keuangan adalah suatu hal yang penting yang harus ada di sekolah. Dikarenakan dengan adanya manajemen keuangan, di mana sekolah tersebut bisa mengadakan suatu kegiatan yang bisa mengedukasi mahasiswa-mahasiswinya, di mana dengan adanya manajemen keuangan juga ada pemasukan untuk sekolah untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Maka dari itu kita harus benar-benar memperhatikan manajemen keuangan di suatu sekolah. Tidak hanya masalah kurikulum, tidak hanya masalah SDM, karena hal-hal tersebut itu bisa menunjang kebaikan sekolah. Dimana jika sekolah itu kurikulumnya bagus, sumber daya manusianya bagus, manajemen keuangannya bagus, sekolah tersebut bisa menjadi sekolah yang banyak diinginkan oleh orang-orang. Apa sih tujuan manajemen keuangan yang ada di sekolah? Tujuan manajemen yang ada di sekolah yakni mengadakan pendanaan suatu sekolah tersebut untuk mengadakan kegiatan-kegiatan sekolah, di mana kegiatan-kegiatan tersebut bisa direncanakan terlebih dahulu. Dan di sekolah kita harus bisa membuat suatu kegiatan jangka panjang maupun jangka pendek. Karena sebagai pendidik kita harus bisa memberikan edukasi kepada siswa-siswi. Siswa-siswi tidak hanya berdiam diri di dalam kelas, mencatat, mendengarkan, tapi siswa-siswi ini berhak mendapatkan suatu kegiatan yang bisa menunjang akademiknya. Misalkan, sekolah mengadakan studi banding atau studi tour mahasiswa-mahasiswi, di mana mahasiswa-mahasiswi diajak di suatu tempat yang bisa menambah keilmuannya, intelektualnya, pengetahuannya. Sekolah juga bisa mengadakan suatu kegiatan berupa pentas seni, di mana kegiatan ini bisa memberikan kebahagiaan, bisa menghibur siswa-siswi, di mana siswa-siswi ini juga bisa menampilkan suatu kreativitas yang dimilikinya, sehingga di sana siswa-siswi bisa mengembangkan sebuah minat atau bakat kreativitas yang ada di dalam dirinya. Maka dari itu, sebagai pendidik atau yang nantinya kita menjadi kepala sekolah, kita bisa berpikir bagaimana cara pendanaan sekolah ini tuh bisa lancar, bisa baik, bisa memenuhi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan sekolah. Dimana kita tahu sendiri bahwa pendanaan ini tidak hanya berasal dari orang tua mahasiswa, juga bisa berasal dari alumni, bisa berasal dari kewirausahaan sekolah, di mana kewirausahaan sekolah ini tuh bisa membuat kantin atau lembaga kewirausahaan yang menyediakan fasilitas yang dibutuhkan siswa-siswinya seperti alat tulis dan sebagainya. Dengan hal-hal yang bisa menunjang pendanaan sekolah, maka sekolah malah lebih bisa mengadakan kegiatan yang banyak sekali bagi siswa-siswinya. Karena dengan adanya kegiatan tersebut, siswa-siswi tidak akan bosan untuk sekolah. Dia akan lebih bersemangat untuk sekolah dengan diadakannya kegiatan-kegiatan yang banyak, yang dibungkus dengan suatu hal yang baru, di mana kegiatan-kegiatan tersebut bisa membuat anak merasa senang dan sebagainya. Maka dari itu diperlukannya seseorang manajemen yang bagus untuk memanajemen keuangan. Diperlukannya bendahara sekolah yang sudah paham akan hal itu, mempunyai skill di situ dan talent di bidang itu. Karena dengan begitu manajemen keuangan akan lebih teratur dan lebih mudah untuk dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sekolah yang akan datang yang sudah direncanakan. Karena dengan adanya banyak kegiatan, siswa akan lebih bersemangat untuk mengikuti sekolah. Siswa tidak cukup hanya diberikan
suatu hal yang dia hanya sifatnya seperti mengajar, seperti dia hanya mendapatkan dari gurunya dan sebagainya, tapi dia harus langsung terjun langsung merasakan hal-hal tersebut. Tapi jangan sampai sekolah itu fokusnya benar-benar untuk mengadakan pengadaan dana, di mana sekolah tersebut juga harus memikirkan kegiatan apa yang akan diberi kepada siswa-siswinya secara matang. Karena dengan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebaik mungkin, itu lebih maksimal hasilnya untuk membentuk karakter siswa-siswi tersebut. Selain kegiatan sekolah, pendanaan terbaik juga bisa dialokasikan untuk sarana dan prasarana sekolah, dimana jika sarana dan prasarana sekolah itu juga bisa menunjang kegiatan akademik siswa. Karena dengan sarana dan prasarana yang fasilitas yang lengkap, mereka akan lebih mudah untuk belajar, lebih mudah untuk bereksplor, sehingga pengalaman mereka akan lebih banyak. Oleh karena itu, sarana dan prasarana juga dianjurkan di sekolahan untuk memberikan fasilitas sebanyak mungkin, fasilitas yang aman untuk siswa-siswinya. Misalnya seperti tempat olahraga, tempat perpustakaan, tempat bermain siswa-siswi, tempat laboratorium di mana mereka bisa belajar secara ilmiah, laboratorium biologi, kimia, atau lain sebagainya. Karena dengan sarana prasarana yang fasilitas yang cukup, itu tidak hanya nanti imbasnya ke peserta, tapi ke imbasnya juga kepada bagaimana pendidikan lebih mudah memberikan pengajaran dengan adanya fasilitas yang sudah ada. Maka dari itu, pendanaan harus benar-benar disusun secara sistematis, secara baik, dan harus dipikirkan secara matang-matang dari mana saja uang yang akan diperoleh oleh sekolah tersebut. Dan juga masalah pembukuan, masalah keuangan juga harus transparan, biar kita tahu dana itu sudah dikeluarkan untuk kegiatan apa saja, sudah dialokasikan kemana, itu biar jelas semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, ini pentingnya kita untuk belajar manajemen keuangan dan implementasinya, karena di sini juga nantinya kita tidak dipungkiri nanti kita bisa menjadi seorang pendidik, bisa menjadi seorang bendaharawan, bisa menjadi apapun itu saja, dan ilmu itu sangat penting untuk kita pelajari. Jadi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.